Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan al-usulus sittah yang dikarang oleh al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas landasan yang kedua, yaitu perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah dan larangan berpecah belah, yaitu larangan dari perbuatan bid'ah di dalam agama. Di masalah yang ke-13 dari Syarah Al-Usulis Sittah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, beliau menyinggung tentang masalah babut tabdi' la yahtaj ila iqamatil hujjah, yaitu membid'ahkan seseorang itu tidak perlu ditegakkan hujjah yang mengatakan bahwa seseorang ini telah melakukan perbuatan bid'ah. Itu nggak perlu namanya iqamatul hujjah. Pembahasan ini berbeda dengan takfir, vonis mengkafirkan. Kita ketika melihat ada orang muslim, kita bicara seorang muslim yang melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, maka dia orangnya ini tidak boleh langsung kita vonis sebagai orang kafir. Sampai apa? Ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Maksudnya ditegakkan hujjah di sini adalah dibuktikan bahwa memang dia melakukan perbuatan kufur itu dengan ilmu. Dengan ilmunya dia melakukan. Artinya dia tahu kalau itu perbuatan kufur. Dan dia melakukannya karena keinginannya dia, bukan karena paksaan dari pihak lain. Dan dia melakukan perbuatan kufurnya itu karena bukan karena ketergelinciran. Ya, bukan karena ketergelinciran, tapi memang sengaja, bukan karena tidak sengaja. Nah, ketika ditegakkan hujjah, ternyata sudah didapati bahwa orang ini terpenuhi dari syarat-syarat pengkafiran tadi, maka baru kemudian divonis kafir. Ya, ini sering kita bahas bahwasanya ahlu sunnah itu berhati-hati dalam memvonis kafir seorang individu muslim. Ya, syarat-syaratnya sangat ketat. Karena bab at-takfir itu babun khatir. Bab mengkafirkan itu adalah bab yang sangat berbahaya sekali. Konsekuensinya berat. Ya, konsekuensinya bukan hanya sekedar mengkafirkan, tapi ada rentetan-rentetan masalah. Kalau dia dikafirkan, istrinya harus berpisah dengannya. Dia tidak saling mewarisi dengan anaknya dan dengan bapaknya tidak mewarisi. Antara muslim dengan kafir tidak saling mewarisi dan seterusnya. Intinya mengkafirkan individu muslim
itu butuh namanya iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah. Berbeda dengan memvonis seseorang dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Maka orang langsung bisa dikatakan berbuat bid'ah tatkala dia jatuh dalam kebid'ahan tersebut meskipun tanpa iqamatul hujjah. Ya, nggak perlu pakai iqamatul hujjah kalau masalah membid'ahkan. Ini yang sedang dibahas oleh beliau. Kata beliau, fayubadda'ur rajulu idza waqa'a fi ma yastahiqqu bihi at-tabdi' walau kana jahilan. Maka seorang muslim sudah bisa langsung dikatakan sebagai mubtadi', pelaku bid'ah. Ya, sudah bisa dikatakan sebagai pelaku bid'ah tatkala dia jatuh dalam hal-hal yang memang menjadikan dia sebagai pelaku bid'ah. Contoh misalnya dalam masalah akidah, dia meyakini Allah di mana-mana, bukan Allah di atas. Maka dengan keyakinan itu saja dia sudah dikatakan jatuh dalam kebid'ahan sebagai pelaku bid'ah. Demikian juga dalam masalah-masalah amaliyah, zikir berjamaah lah, atau perbuatan-perbuatan amaliyah yang lain, ini sudah dikatakan sebagai pelaku bid'ah meskipun dia tidak tahu kalau itu adalah kebid'ahan. Meskipun dia nggak tahu, oh tiba lagi bid'ah tuh, nggak ngerti ya. Iya, itu urusan lain. Beda ya, kalau bid'ah ini tidak mengharuskan pelakunya kafir, murtad, keluar. Ada memang bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, tapi secara asal bid'ah itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sebagaimana misalnya antum ketika mendapati ada orang yang berzina. Ketika antum tahu ada orang yang berzina, maka dia disebut zanin. Langsung dikatakan sebagai zanin, dia berzina. Meskipun dia nggak tahu hukumnya zina ini nggak boleh, dia tetap dikatakan seorang yang berzina nggak? Pelaku zina nggak? Iya, dia tetap dikatakan pelaku zina. Tahu zina itu haram atau zina itu nggak haram, dia nggak tahu hukumnya. Kapan dia berzina, dia sudah dikatakan sebagai pelaku zina. Dan ini masalah membid'ahkan. Baik, kenapa alasannya orang yang jatuh dalam bid'ah kok bisa langsung divonis sebagai pelaku bid'ah tanpa ditegakkan hujjah? Alasannya, kata beliau, anna hadza sani'us salaf. Demikianlah yang berjalan di tengah para ulama-ulama salaf terdahulu. Disebutkan bahwasanya oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, anna man qala bi anna al-Qur'ana makhluq kafar fa in kana jahilan yubadda'. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kata beliau, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, artinya Al-Quran bukan kalamullah, bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Tapi kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk karena ketidaktahuannya, maka dia ahli bid'ah. Yang maka dia adalah pelaku bid'ah, mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi lihat di sini Imam Abu Zur'ah Ar-Razi memvonis orang yang tidak tahu kalau Al-Quran itu makhluk, langsung divonis apa? Pelaku bid'ah. Sedangkan yang tahu kalau Al-Quran itu adalah bukan makhluk, divonis kafir. Ya, ini alasan yang pertama, yaitu perbuatannya para ulama-ulama salaf demikian. Mereka menghukumi orang yang jahil, orang yang tidak tahu jatuh dalam kebid'ahan, tetap dikatakan pelaku bid'ah. Sebagaimana orang yang jatuh dalam kemaksiatan langsung divonis sebagai pelaku maksiat, meskipun dia tidak tahu hukum maksiat tersebut. Kemudian alasan kedua, al-aslu fi kulli bid'atin annaha syar'a min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Perlu diketahui, bid'ah itu adalah mensyariatkan sesuatu di dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia ada orang membuat syariat baru di dalam agama ini. Baik, Allah itu mengizinkan nggak hamba-hambanya untuk bikin syariat? Tidak diizinkan. Nah, hakikat pelaku bid'ah itu, dia mensyariatkan sesuatu di dalam agama, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan hal tersebut. Baik, bisa dipahami ya? Nah, sekarang ada orang yang memunculkan bid'ah. Orang ini tahu nggak kalau ternyata bid'ah itu adalah perbuatan mensyariatkan sesuatu di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini tahu, iya saya tahu. Kalau Allah itu tidak mengizinkan hamba-hambanya untuk mensyariatkan sesuatu di dalam agama, saya tahu itu Allah tidak mengizinkannya. Terus kemudian kita tanya, loh, kalau kau tahu, kenapa kau memunculkan bid'ah ini? Berarti dia sengaja menentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mengizinkan, dia tetap melakukannya. Maka berarti kalau seperti ini, orangnya tidak dibid'ahkan, tapi orangnya apa? Dikafirkan, karena dia sudah tahu itu dilarang. Tapi kalau orangnya tidak tahu, saya nggak tahu kalau Allah ternyata melarang, maka orangnya bukan dikafirkan, tapi dibid'ahkan. Ya, lebih ringan, dibid'ahkan. Saya nggak tahu kalau ternyata Allah ini tidak membolehkan. Tak kira Allah ini biarkan hamba-hambanya, ayo berkreasi di dalam agama. Tak kira tiba-tiba nggak boleh. Oh ya wis, baru tahu. Dia bertobat, ya sudah selesai. Ya, tapi kapan dia jatuh dalam bid'ah itu, maka dia sudah bisa dikatakan pelaku bid'ah tanpa perlu iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah dulu. Kemudian di sini beliau menyinggung tentang tatbiqun amali liqawaidit tabdi' ala jama'atil ikhwan wat tabligh was sururiyah. Yaitu para ulama mempraktekkan kaidah-kaidah tentang vonis bid'ah kepada beberapa kelompok berikut ini. Yang pertama adalah kelompok al-ikhwan al-muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna, dan juga salah satu tokohnya adalah Sayyid Qutb. Kemudian adalah Jama'atut Tabligh dan As-Sururiyah. Dan ini hanya menyebutkan beberapa saja, bukan membatasi. Dan yang pertama Jama'atul Ikhwan Al-Muslimin allati assasaha Hasan Al-Banna Jama'atul Mubtadi'ah. Kata para ulama, kelompok Ikhwanul Muslimin yang digagas oleh Hasan Al-Banna di Mesir sana, sepakat para ulama-ulama Ahlus Sunnah memvonis kelompok Jamaah Ikhwanul Muslimin sebagai mubtadi'ah, ahlul bidah, li asbabin minha, karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, annahum ahlu tahazzubin 'alal jamaah. Sebab yang pertama, Ikhwanul Muslimin ini ahli bidah karena Ikhwanul Muslimin adalah orang-orang hizbiyah. Apa orang-orang hizbiyah ini? Fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap tokoh-tokoh tertentu. Menjadikan barometer kebenaran itu yang sesuai dengan organisasinya, sesuai dengan kelompoknya. Beda sama dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah, barometer kebenaran apa? Qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabat, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Kita mengukur hak atau batil, benar atau tidaknya, itu dengan kacamata ini. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin tidak, mereka menimbangnya dengan organisasi mereka, dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka yang sesuai dengan organisasi mereka, yang sesuai dengan ucapan tokoh-tokoh mereka, maka itu kawan saya. Tapi yang menyelisihi ucapan tokoh-tokoh kami, bahkan mentahdir tokoh-tokoh kami, maka kami bermusuhan dengan dia. Padahal tokoh-tokohnya menyimpang, padahal tokoh-tokohnya dibongkar kesesatannya,
tapi mereka gak terima. Mereka membenci orang-orang tersebut. Seperti ketika para ulama mentahdir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangannya Sayyid Qutb. Dibongkar oleh para ulama, ditelanjangi bahwasanya Sayyid Qutb ini adalah orang sesat, orang yang menyimpang dalam agama dengan penyimpangan-penyimpangan yang parah. Yang pertama, dia mengucapkan dalam kitabnya tafsir, dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu menggunakan kemunafikan ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mencela siapa ini? Sahabat. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal para ulama mengatakan man intaqasa ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Barang siapa yang merendahkan, mencela salah seorang saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu orang zindiq, orang yang enggak benar agamanya. Kemudian enggak puas dengan Muawiyah, Sayyid Qutb juga merendahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai khalifah itu melakukan nepotisme karena membagi jabatan-jabatan dengan keluarganya sendiri. Kemudian salah menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang benar la ilaha illallah itu tafsirnya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyid Qutb menafsirkannya dengan tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kesesatan-kesesatan Sayyid Qutb. Ketika dibongkar, maka orang-orang Ikhwanul Muslimin ini mereka tidak terima, kepanasan, membenci orang-orang yang memperingatkan akan kesesatan Sayyid Qutb ini. Ini wala wal bara, cinta dan loyalitasnya karena kelompok, bukan karena qala Allah, bukan karena qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda sama ahlu sunnah. Ahlu sunnah diajarkan kalau ada seorang ustaz, seorang ulama yang dia ini di atas akidah yang lurus, di atas agama yang lurus, maka cintai dia karena agamanya, cintai dia karena dia di atas akidah yang lurus. Namun ketika ustadz ini atau ulama ini dia mulai menyimpang dari akidah yang lurus, mulai menyelisihi pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika itu cintamu kepada ustadz ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau masih mempertahankan cintamu kepada sang ustadz, maka berarti selama ini kau cinta kepada dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau tahu bahwa si ustadz ini menyimpang dari jalan yang lurus, kemudian berganti, yang awalnya kau cinta kepada dia berganti menjadi kau benci kepada dia, maka berarti selama ini kau cinta karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka menimbang segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Ahlus Sunnah memiliki memiliki istilah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah dan benci juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelompok organisasi. Ini kita bicara kelompok agama Ikhwanul Muslimin, yang mereka mengambil tolak ukur barometernya berdasarkan organisasinya. Kalau ini saja sudah dikatakan menyimpang, apalagi yang menjadikan tolak ukurnya itu bukan kaitannya dengan agama, tapi kaitannya dengan perkara-perkara duniawi. Menjadikan tolak ukur cinta dan bencinya, cinta dan benci tolak ukurnya misalnya tim sepak bola. Siapa yang sama-sama mencintai tim sepak bola A, maka aku bersama dia, aku mencintainya. Bagaimanapun kondisi beragamanya dia, mau dia seorang pemabuk, gak pernah sholat, durhaka sama orang tuanya, gak urus. Yang penting sepanjang dia sama-sama mencintai tim A, maka aku cinta kepada dia. Sebaliknya,
Kalau ada yang mencintai tim yang berlawanan denganku, maka aku barok, berlepas diri darinya. Aku membencinya, aku memusuhinya, aku melaknat dia. Meskipun dia orang yang soleh, meskipun dia orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah di atas akidah yang lurus misalnya, aku benci sama dia. Maka ini lebih jahiliyah lagi. Ya, ini ikhwanul muslimin, ini sudah dikatakan menyimpang, sesat, hizbiyah. Apalagi yang membangun loyalitasnya itu di atas perkara-perkara demikian, naudzubillah. Dan kita dapati sebagian kaum muslimin jatuh dalam masalah-masalah seperti ini. Baik. Bahkan Hasan al-Banna sendiri pernah mengucapkan dalam salah satu risalahnya, mengatakan bahwasanya sikap ikhwanul muslimin terhadap kelompok-kelompok di luar ikhwanul muslimin adalah man kana man wafaqana famarhaban. Kata dia, barang siapa kelompok apapun di luar ikhwanul muslimin, ya, nazinu bimizatina, nazinu bimizanina, kita timbang dia dengan timbangan kita, bidakwatina, dengan dakwah kita. Fama wafaqana famarhaban. Barang siapa di antara kelompok-kelompok itu yang sesuai dengan dakwah kita, maka ahlan wa sahlan, welcome. Timbangannya apa? Kelompok kita. Wa ma khalafana fanahnu bura'u minhu. Tapi kelompok manapun yang ada di luar ikhwanul muslimin yang bertentangan dengan dakwah kita, maka kita berlepas diri darinya. Ini hizbiyah. Ya, organisasi Islam tidak melarang orang berorganisasi, yang punya komunitas, punya kelompok. Organisasi ini cuma apa sih sifatnya? Hanya sebatas kendaraan. Ya, hanya sebatas kendaraan yang mempermudah langkahmu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Organisasi itu demikian sifatnya. Sebagaimana kendaraan, Anda misalnya, yuk timbangi nang Jakarta dewi-dewi. Ya, gimana kalau kita nyewa bis, nyarter bis, ya, lebih memudahkan kita, ya, lebih mengakomodir urusan-urusan kita, kebersamaan kita ketika kita naik kendaraan yang lebih besar lagi daripada kita jalan sendiri-sendiri. Oke. Ya, naik bis. Tapi kapan bis itu ternyata bukannya malah menuju ke arah Jakarta, tapi bisnya menuju ke arah mana misalnya? Arah Suramadu misalnya. Sampai saya melok ya, antum masih ikut ya? Enggak, wis Pak Kudun sini Pak, di sana turun sini saja. Loh, kenapa? Katanya kita komitmen di atas bis. Iya, kita komitmen di atas bis ini. Kita mau ke Jakarta. Lah kok itu lewat Suramadu? Nggak nyambung, enggak di sana Kudun sini. Itu organisasi hakikatnya demikian. Maka Anda ketika berorganisasi, Masya Allah ditampilkan yang indah-indah. Iya, kita organisasi membela Allah, kita akan tegakkan dakwah sunnah bla 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 bla. Ayo, Anda lihat gamburannya bagaimana, dalemannya bagaimana. Kalau memang benar-benar mereka wala wal barahnya, cinta dan bencinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak berdasarkan organisasinya, maka tetap Anda bertahan di organisasi tersebut. Ya, namun kapan muncul hizbiyah? Ketika organisasinya ditentang, ketika organisasinya keputusan-keputusannya dikritik, maka mencak-mencak, nah ini sudah berarti tanda-tanda hizbiyah sudah menjangkiti orang-orang. Ya. Dan kemudian sebab yang kedua, kenapa ikhwanul muslimin disesatkan? Annahum jama'atu thawratin wa khurujin 'alal hukam. Bahwasanya ikhwanul muslimin adalah kelompok yang gemar melakukan revolusi-revolusi, melakukan pemberontakan-pemberontakan kepada penguasa-penguasa kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Karena tujuan mereka adalah meraih kekuasaan. Ya, sebagaimana poin yang ketiga ini, annahum la yahtamuna bit tauhid wa la yad'una ilaihi. Ikhwanul muslimin mereka tidak ada prioritasnya dengan dakwah tauhid, tidak memprioritaskan dakwah tauhid. Dakwah mereka itu tujuannya apa? Meraih kekuasaan. Sehingga mereka menyingkirkan ajakan
kepada tauhid, ajakan untuk beribadah kepada Allah, memerangi kesyirikan, ini tidak akan pernah kita dengar dari corongnya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Yang mereka lakukan apa ketika dakwah? Mengkritik penguasa yang ada, kemudian memprovokasi supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kekuasaan tersebut. Dan dengan itu mereka rela melakukan takrib, bahkan dengan Syiah sekalipun, bahkan dengan orang kafir sekalipun, mereka melakukan takrib, pendekatan-pendekatan koalisi demi untuk meraih kekuasaan tersebut. Dan Hasan al-Banna adalah orang yang mensupport revolusi Iran ketika Khomeini tatkala itu. Hasan al-Banna termasuk orang-orang yang mensupport akan hal tersebut. Padahal kita tahu Khomeini di atas agama yang sesat, lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani, yaitu Syiah Rafidhah, tapi didukung demi untuk meraih kekuasaan. Mana dakwah tauhidnya? Padahal Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ana basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku yang lurus. Ad'u, aku berdakwah di jalan ini ila Allah. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada mengkultuskan dirinya, mengajak kepada organisasinya, mengajak kepada partainya, tidak. Tapi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kental sekali dari dakwah as-salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, memerangi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita dapati mereka orang-orang yang menyeru manusia untuk mengkultuskan dirinya, untuk mengkeramatkan dirinya. Yang gak nurut, yang gak taat, langsung diboikot, langsung di stempel dengan stempel yang buruk. Ini hizbiyah gitu. Jadi kalau dakwah salafiyah tidak, diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau gak suka dengan anak, gak suka dengan saya, gak ada masalah. Yang penting kau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa penyimpangan ikhwan al-muslimin. Dan sini ada yang keempat, annahum la yuhadziruna minal bid'ah. Ikhwanul muslimin, mereka adalah kelompok yang menyimpang karena tidak pernah memperingatkan manusia dari kebid'ahan. Ingat ya, memperingatkan manusia dari bid'ah itu termasuk di antara pokok-pokok dakwah. Makanya kita sering mendengar orang-orang di luar sana mengatakan, ini kenapa sih yang dibahas mesti bid'ah lagi. Kan pernah sering dengar kayak gitu. Kayak gak ada bahasan lain. Sabun pengajian sing dibahas bid'ah. Ini memang kebetulan babnya kita sampai pada bab bid'ah. Tapi kenapa kok sering kita ini apa-apa nyindir-nyindirnya ke bid'ah? Lagi ngomongin ini nyindirnya ke bid'ah, lagi ngomongin ini nyindirnya ke bid'ah, lagi bahas tentang masalah rumah tangga misalnya. Ini babnya lagi bahas masalah rumah tangga. Dipaparkan juga di dalamnya bid'ah-bid'ah yang terjadi dalam rumah tangga. Kenapa kok mesti ada bid'ah-bid'ah? Karena itu termasuk di antara pokok-pokok dakwah ahli sunnah wal jamaah, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kenapa kok demikian? Nabi SAW yang mencontohkan sendiri. Nabi sendiri yang mencontohkan bahwasanya Nabi SAW itu sekali atau sering memperingatkan dari kebid'ahan. Sering. Bahkan setiap khutbah Nabi membukanya dengan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap khutbah Nabi memperingatkan sahabat-sahabatnya dari kebid'ahan. Maka seorang itu rajin memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah, tentu dengan hikmah, dengan bijak, dengan proporsional. Tapi kalau dakwahnya ikhwanul muslimin tidak memprioritaskan hal tersebut. Kenapa? Takut kehilangan suara. Ketika mereka vokal memperingatkan manusia dari bid'ah, gak oleh suara nanti mereka. Ketika ada mungkin pemilihan yang mereka sudah mengeluarkan calonnya mereka untuk menjadi pemimpin, ternyata mereka vokal memperingatkan manusia dari syirik, memperingatkan manusia dari bid'ah,
Ini simpatisannya ini masih tetap sama dia atau pergi meninggalkan dia? Pergi. Ya pergi. Hanya terjadi diam dengan kesyirikan, diam terhadap kebid'ahan supaya senang kaum muslimin, ya, supaya umat Islam tidak tersinggung, senang dan seterusnya. Alhamdulillah. Dan kemudian yang kedua, di antara firqah yang diperingatkan dari kesesatannya adalah jama'atut tabligh, atau yang disebut dengan jama'ah al-ahbab. Jama'atut tabligh divonis oleh para ulama sebagai ahlul bidah, jamaah yang di atas kebid'ahan. Di antara alasannya adalah sama seperti Ikhwanul Muslimin, mereka ini adalah orang-orang hizbiyah yang fanatik terhadap tokohnya, fanatik terhadap syekhnya. Mereka membangun wala' wal bara' di atas hal tersebut. Kemudian sama seperti Ikhwanul Muslimin, annahum la yad'una lit tauhid. Mereka juga tidak mengajak manusia kepada tauhid, tidak menyuruh manusia kepada tauhid, wa tahdhir minasyirk, dan tidak memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan. Dakwahnya mereka itu apa sih? Jamaah tabligh ini, dakwahnya mereka itu cuma berporos pada al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik-baik saja. Loh, mana nahyu 'anil munkar, mengingkari kemungkaran, mencegah dari kemungkarannya mana? Nanti dulu. Yang penting mereka diajak sholat dulu, mereka diajak ke masjid dulu, ya. Jangan mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka, jangan. Ya, nanti itu tahun-tahun berapa itu udah. Yang penting al-amru bil ma'ruf. Kemudian alasan mereka bihujjah adami tanfiril mad'uin, jangan menyampaikan yang mungkar supaya mereka nggak lari dari dakwah kita. Ini metode dakwah yang bid'ah. Nabi SAW ketika berdakwah disampaikan nggak tentang syirik? Disampaikan. Padahal kaum musyrik, padahal orang-orang Quraisy di kota Mekah, mereka itu pelaku kesyirikan atau bukan? Pelaku kesyirikan. Nggak ada kepikiran Nabi, engkau si Aris, masalah syirik ini engkau si Aris, nanti aja, ditunda dulu. Karena kalau disampaikan nanti khawatir orang-orang Quraisy ini akan kabur dari dakwahku. Enggak. Nabi menyampaikan apa adanya sesuai dengan yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya ditunda nanti belakangan. Yang penting mereka senang dulu sama saya, enggak. Ya, ini diantara metode dakwah yang bid'ah. Jadi jamaah at-tabligh. Demikian juga jamaah at-tabligh memiliki metode dakwah yang bid'ah, yaitu orang yang baru hijrah. Istilah sekarang hijrah, artinya orang yang baru bertobat dari maksiat. Bukannya mereka disuruh untuk belajar agama. Orang yang dulu punya dunia kelam, ahli maksiat, ikut jamaah tabligh, taubat dia, langsung pasang jenggot, ya, langsung pakai pakaian yang islami. Harusnya orang itu kalau bertobat dari kemaksiatannya, apa yang dilakukan sama dia? Yang dilakukan sama dia adalah mengokohkan imannya. Dengan cara apa dia mengokohkan imannya? Belajar harusnya. Tapi jamaah tabligh, orang yang baru meninggalkan maksiat, diajak kemana? Diajak keliling, khuruj, bawa kompor. Sahih jamaah, khuruj bawa kompor, diajak keliling, dakwah, ngetuk rumah orang. Yusuf Fikri kemarin baru mabuk-mabukan di sana, sekarang sudah jenggotan seperti ini. Iya. Loh, kenapa kok enggak ente yang belajar? Belajar agama dulu. Jangan sibuk ngetuk-ngetuk rumah orang. Bukan baik ngajak orang sholat, iya baik, tapi kau lebih layak untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Paham ya? Konsepnya di dalam Islam ini egois ya, Pak. Iya. Kita ini egois. Kita lebih layak untuk menyelamatkan diri kita daripada orang lain. Selamatkan dirimu dulu. Jangan sibuk ngajak orang lain pun enggak. Dirimu dulu selamatkan. Kau baru hijrah, baru tobat,
nggak paham tentang masalah agama, kok ngejak orang-orang, ngejak orang malah berdakwah, ngajak-ngajak orang. Ini kekeliruan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dulu. Diri kita lebih layak untuk diselamatkan terlebih dahulu dari api neraka, baru kemudian orang lain. Ya, mungkin kalau di dunia ya, kita ini saking cintanya sama anak kita, saking cintanya sama istri kita, saking cintanya sama sahabat-sahabat kita rela merasakan hal-hal yang gak enak supaya keluarga kita itu merasakan yang enak-enak. Di dunia seperti itu bagus itu. Iya, toh memang harus kayak gitu. Al-ithar, lebih mengutamakan orang lain daripada kita dalam urusan-urusan dunia. Toh bagus. Memang itu yang dituntut. Ya, kita rela, mungkin seorang suami rela dia tidur makan ala kadarnya. Yang penting anak istrinya makan, bisa makan enak, bisa makan nikmat, bagus. Tapi jangan terapkan ini dalam urusan-urusan akhirat. Jangan terapkan dalam urusan-urusan akhirat. Gak apa-apa Ustaz, anak gak belajar agama gak apa-apa. Yang penting anak saya ini pintar. Loh, keliru. Ente juga harus belajar. Iya, kita juga harus membawa, kita harus mengambil bekal, mengambil sebab-sebab menyelamatkan diri kita dari neraka. Karena di akhirat seorang tidak ada lagi ikatan apapun dengan anak dan istri-istrinya, bahkan kabur dari anak dan istri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing menyelamatkan dirinya. Maka jamaah tabligh tidak memahami metode dakwah demikian. Yang penting mereka mengajak. Nah, orang-orang awam mereka melihat, jamaah tabligh ini baik, ngajak orang-orang sholat. Iya. Siapa yang menganggap itu perbuatan yang buruk? Tidak, itu perbuatan baik. Yang jadi masalah adalah yang ngejak ini loh. Kita sedang tidak mengkritik perbuatannya, orangnya ini yang ngejak ini. Dan kemudian khurujnya ini dibatasi 40 hari, 30 hari, ya, meninggalkan anak dan istri. Meninggalkan anak-anak dan istri. Berapa banyak keluarga yang ditelantarkan hanya demi untuk mengikuti khuruj fi sabilillah, dakwah katanya. Padahal mana yang lebih wajib? Menafkahi anak dan istri atau ikut khuruj? Anak, istri, keluarga yang lebih wajib. Kemudian di antara mereka, ini viral beberapa bulan yang lalu ya, ada video itu memperlihatkan seorang jama'atul tabligh, seorang ustaz jama'atul tabligh. Dia itu dakwahnya itu suka belusuan. Dakwahnya suka belusuan. Dia belusuan di daerah Surabaya ini yang terkenal sebagai tempat pelacuran. Tempat prostitusi, tempat pelacuran. Jadi dia dakwah masuk ke tempat-tempat prostitusi, pelacuran. Bahkan tempat pelacuran-pelacuran yang ada di hotel-hotel atau ada di pinggir-pinggir jalan didatangi sama dia. Diajak, didakwai orangnya begini-begini. Datang ke tempat-tempat apa istilahnya? Diskotik ya, yang demikian itu. Anda lihat video yang komen itu semuanya memuji orang tersebut. Masya Allah, ini namanya dakwah, jemput bola. Jangan bisanya cuma di masjid saja. Kalau dakwah di masjid, yang mendengarkan adalah orang-orang yang memang menginginkan hidayah. Tapi kalau dakwah di tempat-tempat seperti ini, maka ini namanya jemput bola. Hidayah bisa sampai kepada mereka. Maka kita tanya, justru yang di masjid, kata kalian orang-orang yang memang menginginkan hidayah, ya memang mereka yang akan diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Emang ada orang gak pengen hidayah dikasih hidayah sama Allah? Mungkin? Gak mungkin. Terus yang kedua, kau berdakwah di tempat-tempat seperti itu, apakah menjamin bahwa dirimu bisa selamat dari fitnah tersebut?
Ya jamin jamaah. Berdakwah di tempat-tempat kotor seperti itu jamin. Terus kemudian kita bisa bertahan. Enggak. Ya, ketemu sama wanita-wanita di tempat-tempat seperti itu, ketemu dengan orang-orang yang gak benar. Apakah semua itu bisa menjamin kita tidak akan terpengaruh dengan mereka? Nggak ada yang bisa menjamin. Maka di antara bentuk proteksi diri kita, jangan mendekati tempat-tempat demikian. Jangan mendekati tempat-tempat itu. Ibarat kita nggak bisa berenang, mau nolong orang yang tenggelam. Iya, kita nggak bisa berenang. Ada orang lagi kelam, ya, lagi kelam di laut. Terus kemudian kita tolongi, bingung kita gimana kita nggak bisa berenang? Kita cari pertolongan yang lain ya, cara-cara yang lebih aman. Karena yang lebih layak untuk diselamatkan siapa dulu? Kita dulu daripada orang lain. Makanya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita ini dipertemukan dengan kondisi-kondisi yang kita sendiri tidak akan mampu mengatasi kondisi tersebut karena lemahnya iman kita. Sering kita dulu sebelum kajian kitab ini, ketika membahas tentang 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulun da'at umra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan wanita yang cantik lagi kaya raya. Kan yang kejar zina siapa? Haribnya, perempuannya. Wa ayu bisa perempuan ngajak berzina, tapi orang ini dengan beraninya dia mengatakan inni akhafullah. Enggak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dengarkan itu, masya Allah. Coba kalau kita yang jadi aktor dalam hadis itu, ya Pak. Bisa tak inni akhafullah? Bisa. Bingung kita. Terus gimana Ustaz? Ya kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita dipertemukan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini Ustaz jamaah tabligh ini diparani dia. Diparani nih wanita-wanita yang ngajak berzina ini, diparani sama dia. Bukan imannya tebal. Ya, taruh imannya tebal. Setebal apa? Iya, setebal apa? Kita minta dihindarkan dari segala macam bentuk fitnah yang bisa merusak agama kita, merusak akidah kita. Kok malah diparani hal-hal demikian itu dengan alasan ingin berdakwah menyelamatkan orang. Kau lebih dulu diselamatkan, kau lebih layak untuk diselamatkan. Terus gimana Ustaz? Kan kasihan mereka, nanti gak ada yang mendakwai mereka. Kalau mereka memang menginginkan hidayah, mereka pasti apa? Nyari. Mereka pasti akan mencari hidayah. Kalau memang menginginkan kebaikan, Allah yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Itu konsep dakwah yang keliru dari Jama'atul Tabligh. Makanya kita lihat sebagian orang-orang Jama'atul Tabligh, mereka meskipun pakaiannya agamis, ya pakai gamis, pakai jenggot, tapi ada di antara mereka masih main musik, ya masih ngeband, masih jadi rocker, bahkan ada yang sampai sekarang masih jadi rocker. Ya, kalau manggung itu dengan sorbannya ya. Karena menurut mereka itu bagian dari dakwah. Masuk ke tempat-tempat kotor seperti itu bagian dari dakwah. Ada yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.